Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, insyaallah masuk kepada bab 8 tentang hukum Islam. Ya. Jadi insyaallah nanti kita akan mempelajari ketika kita beribadah, ketika kita melakukan sesuatu di dalam Islam itu ada sumbernya, ada juklaknya, ada tata aturannya, tata caranya, metodologinya, begitu ya. Jadi nggak asal-asalan, nggak seenaknya saja kita mengarang, begitu ya. Nggak seenaknya saja kita membuat aturan sendiri, tidak. Tapi semua itu ada juklaknya, ada aturannya. Dari mana? Dari Allah dan Rasulnya, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Allah maksudnya adalah Al-Quran dan bersamanya ada penjelasnya, begitu ya. Bukan malaikat, ya, bukan jin, bukan juga makhluk lain, tapi makhluk yang sama dengan kita, yaitu manusia, yaitu yang mulia siapa? Baginda kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu sebagai bentuk contohnya, begitu ya. Jadi semua, ya, yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi uswah, menjadi contoh, begitu ya, yang dituliskan, ya, disampaikan sampai ke kita berupa apa? Hadis, begitu ya, hadis. Lalu apakah cukup dengan Al-Quran dan hadis saja? Oh, ternyata tidak, ya. Zaman berkembang, ya, berubah, begitu ya. Zaman dulu kan nggak ada HP, zaman dulu nggak ada bank, ya, zaman dulu nggak ada misalnya TV dan lain-lainnya, ya. Maka berkembang hukum. Makanya butuh alat, butuh metodologi, yaitu namanya apa? Ijtihad. Nanti kita akan bahas, ya, masing-masing. Jadi misalnya kalau kalian belajar di kuliah, ya, tentang keislaman yang lebih mendalam, nanti ada jurusan khusus yang ngebahas tentang ini, ya, jurusan hukum Islam, di mana nanti kuliahnya kuliah syariah. Nah, itu jadi jurusan syariah, ya. Nanti juga ketika kuliah syariah ternyata bukan hanya satu jurusan saja, ya, tapi nanti bisa dibagi-bagi lagi. Kuliah syariah itu ada yang kuliah syariah, ya, yang berkaitan dengan khusus tentang masalah hukum ekonomi. Nah, ini kalian tuh, ya, misalnya kalian ingin kuliah nanti ke depannya melanjutkan ke jurusan ekonomi, tapi ekonominya ekonomi Islam. Nah, itu ada di Unpad, ya, di UPI, bahkan kalau S2-nya dulu di ITB ada, ya. Nah, yang SBM itu ada yang Basor namanya, itu S2-nya ekonomi syariah, ya. Atau misalnya universitas ini yang apa istilahnya favorit, begitu ya, terkenal UGM, Unbrau, pokoknya banyak, ya. Terus yang di Bogor itu IPB, nah itu ada, ya. Itu ekonomi Islamnya ada, ya. Bahkan misalnya kalau yang paling terkenal tentang ngebahas syariah, ekonomi syariah, itu yang paling top itu malah bukan di negara Timur Tengah, di Eropa, ya, di Inggris, ya. Universitas apa saya lupa lagi, entah Birmingham atau apa gitu, ya. Pokoknya istilahnya di luar negeri, ya. Karena mereka melihat bagaimana syariah itu, ya, menjadi solusi dari berbagai macam masalah, khususnya masalah moneter, masalah finansial, masalah yang berhubungan dengan uang dan ekonomi, begitu ya. Nah, itu, ya. Terus nanti ada juga syariah yang khusus membahas tentang ilmu pernikahan. Nah, contohnya Kiai Roji itu, ya. Itu S2-nya syariahnya sebutnya Akhwalu Syakhsiyah, ya, Akhwalu Syakhsiyah. Itu khusus ngebahas tentang pernikahan, ya, pernikahan. Terus ada juga hukum yang khusus memang fokusnya adalah hukum syariah, begitu ya. Nah, tapi nanti ada juga pembagiannya, misalnya perbandingan mazhab,
mazhab-mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya ada mazhab dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya. Ada juga nanti khusus ngebahas tentang usul fikih, ya. Usul fikih itu metodologinya, ya. Nah, seperti itu. Dan ini yang seperti ini tentang hukum Islam ini adalah istilahnya satu buah muqaddimah, satu buah pendahuluan sebelum masuk ke dalam masalah usul fikih, ya, gitu ya. Jadi ini adalah metodologi. Dan seperti saya bilang, kalau misalnya kuliah itu bisa sampai satu jurusan. Satu jurusan itu bisa sampai berapa coba? 4 tahun ya. 4 tahun itu sekitar 150 SKS ya. Pernah tahu SKS? Ya. Iya, pokoknya SKS itu jamnya begitu ya, jamnya 150 SKS. Jadi ini yang kita baca cuma hanya berapa halaman ini? Cuma sedikit sekali ya. Itu kalau misalnya dikuliahin ya, dibikin satu buah perkuliahan bisa sampai tingkat S1, S2 bahkan S3 begitu ya. Itu ada kuliahnya khusus. Ya. Ya, jadi sekarang yang insya Allah yang akan kita bahas adalah tentang sumber hukum Islam. Ya, oke. La yujad Ustaz. Anifan atau itu wajib lahum. Gana maafi Ustaz. Nah, muskilah. Ya. Tadi sampai mana lagi? Ya, jadi apa namanya? Pengambilan hukum begitu, pengambilan tadi ya, kayak tadi tentang pernikahan, tentang apa namanya muamalah, tentang apapun, bahkan tentang masalah ibadah, itu nanti ada urutannya, ada pengambilannya. Di mana nanti ya, yang paling utama dijadikan rujukan adalah apa? Al-Qur'an. Ini metodologi seperti ini dari mana, Ustaz? Nah, ada ulama terkenal ya. Jadi kalau zaman dahulu ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah itu memang sudah ada ya. Ketika Rasul wafat ya, para sahabat menghafalkan Al-Qur'an ya, menghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an ya. Lalu di sisi lain ya, para sahabat juga masih ingat bagaimana Rasul SAW seperti apa. Makanya ada namanya apa? Sunnah atau hadis ya. Sunnah atau hadis. Ya. Nah, ini semua ternyata ya, ketika sudah berlangsung beberapa zaman ya, apakah ketika sudah ada Al-Qur'an, ada hadis, terus ketika ada masalah langsung bisa diselesaikan? Coba kalian ketemu dalam Al-Qur'an ada ayat yang kalalah. Gimana sih? Ya soalnya kalalah. Ada gimana ayatnya? Kata kalalah. Ada ya di Quran surat apa itu? Kalalah itu artinya apa? Ngerti enggak? Nah, itu ada pembahasan khusus. Jadi nggak semua ayat dalam Al-Qur'an bisa kalian langsung jelaskan. Terus misalnya dalam Al-Qur'an ada kata aqimis shalah wa atuz zakah. Ketika ditanya, salat itu kayak gimana? Apa saja jumlahnya? Terus ketika zakat itu apa saja? Bagaimana caranya? Ada nggak dalam Al-Qur'an? Enggak kan? Nah, dijelaskan dalam hadis. Nah, ini metodologi memahami seperti ini, ya. Jangankan istilahnya orang yang awam, bahkan ada ulama yang hafal Al-Qur'an dan juga hafal ratusan ribu hadis, ya, atau puluhan ribu hadis, ya. Beliau itu tidak ngerti gimana tata cara memahaminya. Nah, makanya dikisahkan beliau itu menulis surat, ya, kepada seseorang ulama yang lebih, ya, lebih pandai, yang lebih lebih alim. Siapa? Ada yang tahu? Namanya adalah Imam Syafi'i. Nulis ke Imam Syafi'i. Saya lupa lagi ini imam yang hafal Quran dan ahli hadis itu, tapi saya nggak tahu ya, lupa lagi namanya siapa gitu. Dia menulis surat ke Imam Syafi'i, ya. Bagaimana Imam tata cara kita memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah itu? Ya, bagaimana tata caranya memahaminya, ya? Apakah kita mendahulukan Al-Qur'an dulu atau As-Sunnah dulu? Ya. Misalnya kalau bertentangan atau misalnya kalau ini tidak jelas, gimana yang dipakai? Nah, ini masalah-masalah yang ngejelimet begitu. Makanya dia menuliskan satu buah surat ke Imam Asy-Syafi'i. Lalu suratnya ini dibalas lagi dengan surat. Nah, surat dalam bahasa Arab apa? Risalah. Risalatun. Nah, dan surat balasannya ini yaitu
tata cara untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, itu amat sangat terkenal. Maka tusulatnya itu menjadi satu buah buku. Nah, makanya bukunya itu disebutnya apa? Ar-Risalah, sebuah surat gitu ya. Tapi karena tapi cukup tebal juga ya, mungkin ya berapa halaman begitu. Ya. Karena cukup tebal begitu ya, sampai jadi satu buah buku dan dipakai ya. Sampai sekarang bukunya ini Imam Asy-Syafi'i ini adalah metodologinya. Nah, nanti metodologi seperti ini. Nanti dibahas dulu tentang apa? Yang dijadikan acuan utama dalam hukum Islam, dalam tata cara kita beribadah, tata cara kita bermuamalah, tata cara kita ya segala macam gitu ya, mengatur kehidupan kita. Nah, nanti biasanya akan dibahas yang menjadi acuan, menjadi rujukan. Apa pertama adalah Al-Qur'an. Nah, yang dibahas di sini ya bukan kita menghafal Al-Qur'annya, surat An-Nasnya, enggak, tapi kita akan ngebahas Al-Qur'an itu apa. Al-Qur'an itu apa? Fungsinya itu apa? Ya. Terus bagaimana kehujahannya? Nah, sekarang yang dijadikan pertanyaan, Al-Qur'an itu apa? Nah, masuk ke sini ya. Ini udah masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama tentang sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Nah, Kalamullah, betul, Kalamullah. Ya, jadi misalnya kalau kalian lebih berdalam nih, ada namanya bukunya Ushul Fiqih ya. Nah, ini sebutnya ya. Kalamullah, betul, Kalamullah. Ya, bahwa Al-Qur'an itu adalah Kalamullah. Ya, perkataan Allah, firman Allah. Tapi apakah cukup misalnya dikatakan Al-Qur'an Kalamullah? Tidak. Kenapa? Coba misalnya ditanya, ya, Taurat, Injil, ini Kalamullah bukan? Kalamullah. Jadi kalau misalnya Kalamullah bisa Al-Qur'an, Taurat, Injil itu juga masih masuk ke dalam sini. Nah, makanya nanti harus ada tambah ta'rif yang lain, tambah pengertian lain, definisi yang lain. Tunjuk bisa. Tapi kalau Injil tunjuk juga bukan? Masih gitu ya. Jadi ini membatasi hanya Al-Qur'an saja dengan definisi ini ya, tidak masuk nanti Injil nggak masuk, Taurat nggak masuk. Ya, lewat malaikat Jibril. Nah, betul ya. Nah, ini perantara Jibril. Dari malaikat Jibril ke siapa? Muhammad. Nah, itu ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalamullah, malaikat Jibril ya. Tapi apakah nyampe di sini saja? Mungkin nggak ada selain Quran masuk ke definisi ini. Kalamullah juga lewat malaikat Jibril disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ada nggak? Beneran? Ada. Misalnya ada hadis Ana indazonni abdibi. Saya sebagaimana prasangka hambaku. Itu yang bicara di situ siapa? Allah, betul kan? Ya Allah, itu Allah. Itu Quran bukan? Boleh nggak kita misalnya Allahu Akbar baca Al-Fatihah, amin. Ana indazonni abdibi, ya gitu misal gitu ya. Nah, itu bisa nggak? Boleh nggak? Tidak. Nah, hati-hati. Ada namanya apa? Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Nah, makanya ini ada batasan ini. Ya, ada batasan yang lain. Biar tidak masuk ini namanya hadis qudsi. Nah, bagaimana batasannya? Adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang berupa apa? Mukjizat. Harus mukjizat. Ya, mukjizat. Ya. Lalu beribadah ketika membacanya. Nah, ya. Beribadah ketika membaca. Ya. Mukjizat, beribadah ketika membaca. Makanya dalam hadis dikatakan la aqulu alif
harfun, lam harfun, tapi maaf, alif lamun harfun, tapi alif harfun, lam harfun dan mim harfun ya. Jadi alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu semua adalah dapat pahala ibadah begitu. Tuh ini ya ngebedainnya ya. Terus sampai di sini. Ini kalau ilmunya lebih kuat lagi, lebih dalam lagi, apakah sampai di sini? Masih ada mungkin nggak selain ini, yang selain Al-Quran begitu ya? Tapi bisa masuk ke sini. Ayo, ada nggak? Nah, ini kalau bisa jago nih, saya kasih nilai tambah nih. Kata ada satu lagi kurang yang kurang. Ya, satu kurang. Apa coba? Ya, pasti manusia betul. Nah, saya sayang ya nggak bawa itunya, nggak bawa kasetnya, bukan kaset ya, rekamannya dulu pada hilang ya. Di sini ada nggak ya? Nah, kayaknya di sini nggak ada di sini. Harusnya di buku Ulumul Quran khusus ya, di buku Ulumul Quran. Pernah dengar bacaan wadduhe wal laili idza saja gitu? Nah, itu Al-Qur'an juga bukan? Iya. Quran. Ya, betul ya? Quran juga ya? Nah, itu bisa dibaca dalam sholat nggak? Bisa. Nah, bisa baca. Sebutnya qiraah apa? Qiraah sab'ah. Ya. Qiraah sab'ah. Sebutnya qiraat mutawatir. Nah. Secara mutawatir. Ya. Berarti Ustaz kalau gitu ada yang enggak mutawatir. Selain qiraah sab'ah, apakah ada lain qiraah sab'ah dan asyarah ya? Bacaan 7 dan 10. Ada enggak? Ada. Ya. Apakah itu termasuk Quran? Quran yang dipakai? Enggak. Hati-hati ya, nanti ada qiraah yang syadz. Ketika kalian mempelajarinya kapan? Ketika nanti kalian belajar ilmu tafsir. Nanti ada bacaan. Ini dibaca ini. Tapi itu enggak boleh dipakai ketika sholat. Enggak boleh dinyatakan sebagai Al-Quran, sebagai mushaf yang kita baca, gitu ya. Itu beda. Cuma sebagai penafsiran, membantu penafsiran Al-Quran. Jadi yang namanya Al-Quran, kalamullah, lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa mukjizat, beribadah ketika membacanya, disampaikan secara mutawatir. Diawali oleh surat Al-Fatihah, diakhiri oleh surat An-Nas, begitu ya. Itu jadi harus lengkap ya definisinya seperti itu. Ya. Jadi misal ya saya baca nih halaman 104. Ya, coba lihat ini. Saya baca. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya. Itu Al-Quran bukan? Saya tanya. Al-Quran bukan? Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya. Betul? Boleh nggak baca ketika sholat misalnya? Allahu Akbar, amin. Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya. Nah, hati-hati ya. Itu beda ya. Itu bukan Al-Quran, tapi itu terjemah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu pun harus nanti ya berbahasa Arab. Ya, harus berbahasa Arab. Jadi kalau penafsirannya apalagi sudah berganti bahasa itu maka bukan Al-Quran. Ya, maka hati-hati itu ya. Al-Quran itu yang mana begitu ya. Misalnya ada terjemahan Al-Quran begitu ya. Dan kalau sudah berupa lafaz Al-Quran, maka itu ada kaidahnya, ada etikanya, ada aturannya. Boleh nggak misalnya Al-Quran dipakai misalnya, Al-Quran pakai buat baju gitu. Ya. Ini lafaz Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sini ya. Atau pakai topi gitu. Ya. Nah, bagusnya menurut ulama ya, supaya itu tidak dihinakan, jangan dibikin topi, jangan dibikin baju. Kenapa? Misalnya nanti tiba-tiba kebelet ke WC ya. Nah, ya kan? Bawa itu. Ya. Bagaimana kalau HP, Ustaz? Nah, kalau HP ya menurut ulama menjadi Al-Quran ketika softwarenya dinyalakan. Kalau softwarenya dimatikan ya berarti
bukan Al-Qur'an. Misalnya di sini nontonnya ada nonton apa? Apalah gitu ya. Pokoknya yang lagu-lagu misalnya lagu dangdut begitu ya. Ya, itu lagu dangdut itu, bukan Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Ya, walau alam ya. Tapi kan mobil emang suka masuk WC, mobil enggak ya kayaknya. Kira-kira mungkin dinajisi tidak? Mungkin dihinakan tidak dengan tulisan mobil itu? Mungkin. Ya kalau mungkin ya jangan lah, kalau bisa jangan itu ya. Ya bagusnya ya itu kalau Al-Quran ya makanya disimpan begitu ya di kitab gitu. Karena ya bukan istilahnya seininya begitu. Kalaupun mau ya itu tulisan ininya saja, yang bukan Al-Quran, tulisan Latinnya. Tulisan Latinnya beda ya. Mungkin gitu ya. Wallahu alam ya. Tapi memang ada bagusnya juga ya ketika kita melihat. Oh, berarti nanti bisa ikut baca kan ya. Kecuali mungkin doa perjalanan. Nah, doa perjalanan itu bisa. Jadi orang yang lihat dia ikut bisa baca, ya. Tapi kalau bismillah memang itu bagian dari Al-Qur'an ya, bagian dari Al-Qur'an. Tapi walaupun ya bismillah juga berupa doa ya bisa ya, berupa doa gitu. Tapi ya bagusnya ya kalau misalnya ada kemungkinan nanti tempatnya misal gitu ya. Mobil kan macam-macam. Misalnya mobilnya mobil presiden, kan tempatnya mewah-mewah ya. Ada juga mobil wadah runtah gitu, mobil tempat sampah ya kan? Nah, itu bisa kalau di mutlakan globalkan boleh semua mobil, nanti mobil tukang sampah juga boleh dong pakai bismillah, padahal kan banyak najisnya ya. Nah, itu jangan seperti itu. Ya, itu tentang Al-Qur'an saja ya. Karena ngebahas Al-Qur'an itu dalam ya. Kan bisa nanti ada jurusan. Kalau misalnya di kalau di Indonesia belum ada jurusannya. Kalau di Timur Tengah itu jurusannya dibagi dua. Ada jurusan khusus membahas tentang Al-Qur'an ya. Dari segi ini Al-Qur'an ya, ada yang bacaan. Ada yang khusus juga ngebahas tafsir. Ini ada ini S1, S2 sampai S3. Mau ngebahas bacaannya aja. Bahas qiraat ya tadi yang saya bilang bisa baca Maliki Yaumiddin, ada wadduha, Ihdinash shiratal mustaqim. Itu enggak asal-asalan ngomong kayak saya ya. Enggak, tapi ada ilmunya bacaannya. S1 kuliah 4 tahun, S2 kuliah 4 tahun lagi, S3 juga 4 tahun atau 5 tahun lagi. Ini enggak asal-asalan bacaan. Ada enggak Ustaz orang yang bisa seperti ini? Ada. Contohnya yang terakhir kemarin wisuda, kalian udah masuk belum ya? Belum. Nah, ada Profesor Dr. Asin Sakho Muhammad. Pernah ya? Ikut nggak? Ada nggak ikut ya? Mungkin Rifani aja ya, Rifani ikut ya, ada. Itu ahlinya di sini tuh. S1-nya bacaan ya, qiraat sebutnya. S2-nya qiraat, S3-nya qiraat. Sebelumnya juga dia di pesantren di Jogja itu apa namanya tuh? Krapyak ya. Lalu pesantren dulu di Mekah, baru masuk ke sini. Jadi berapa puluh tahun itu ya belajar bacaan doang. Kalau tafsir banyak ya, ulama ahli tafsir banyak ya. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Kayaknya jelas ya. Insya Allah yang ini mah akan lama-lama ya ngebahasnya.